Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reski Multazami dengan NIM D1C122015. Yang saya hormati Ibu Yarnisa, STP MSI, selaku dosen pengampu. Uh, izin di sini saya akan mempresentasikan tugas ujian untuk memenuhi tugas kuliah mata kuliah Teknologi Pemanfaatan Limbah Agroindustri. Langsung saja. Yang pertama yaitu data Badan Pusat. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS Pertanian yang ada di Kecamatan Sadu, terdapat beberapa jenis tanaman, mulai dari buah-buahan dan juga sayuran, di mana buah-buahan terdapat mangga, durian, jeruk siam, pisang, salak, nanas, dan alpukat. Kemudian jengkol dan juga cempedak. Pada jenis tanaman yang ada, yang paling banyak dihasilkan di Kecamatan Sadu yaitu adalah pisang. Dapat dilihat pada tahun 2019 yaitu terdapat 18.810 kg, kemudian pada tahun 2020 14.355 kg, pada tahun 2021 yaitu 8.287 gram, dan pada tahun 2022 yaitu 10.800 kg. Selanjutnya, limbah yang dihasilkan pada tanaman pinang, yaitu Indonesia memproduksi pisang sebanyak 7 juta ton, meningkat menjadi 7,16 juta ton pada tahun 2017 dan 7,26 juta ton pada tahun 2018 menurut BPS 2018. Dengan capaian produksi sebesar itu, maka limbah pohon pisang memiliki potensi yang besar jika dimanfaatkan. Tanaman pisang adalah tanaman yang memiliki segudang manfaat. Di antaranya, buahnya dapat dijadikan olahan makanan yang bervariasi. Batangnya dapat digunakan sebagai pupuk organik dan media tanam, serta daunnya dapat dijadikan sebagai pupuk bokasi. Buah pisang memiliki banyak kandungan karbohidrat dan vitamin A dan memiliki nilai ekonomis tinggi jika dijual dengan bentuk olahan pangan. Limbah tanaman pisang seperti batang dan daun memiliki banyak kandungan fosfor yang baik untuk pertumbuhan tanaman. Limbah yang dihasilkan dari pohon pisang itu berupa daun atau banana leaves, pelepah daun atau banana leaf frond, dan batang yaitu banana pseudostem, dan kulit buah pisang yaitu banana peel. Selanjutnya, potensi pemanfaatan limbahnya. Yang pertama yaitu daun. Limbah daun pisang yang baru dihasilkan dari aktivitas cenderung memiliki nilai kadar air yang tinggi dan nilai kalori yang rendah. Sedangkan potensi yang dimiliki daun pisang untuk dijadikan bahan bakar padat sangat tinggi. Salah satu teknik yang muncul dan sudah banyak digunakan untuk memproduksi bahan baku dari daun pisang adalah biodrying. Biodrying adalah proses pencernaan aerobik seperti pada pengomposan yang bertujuan untuk mengurangi kadar air limbah sehingga dapat meningkatkan nilai kalor. Selanjutnya yang kedua yaitu adalah potensi pemanfaatan limbah dari batang pisang. Limbah batang pisang yang merupakan limbah organik dari aktivitas pertanian menimbulkan masalah karena berat dan volume yang besar. Pengomposan merupakan salah satu alternatif untuk mengolah limbah organik pertanian. Limbah batang pisang mengandung karbon, nitrogen, fosfor, dan kalium yang merupakan unsur penting dalam proses pengomposan. Selanjutnya yang ketiga yaitu kulit. Buah pisang memiliki kandungan gizi yang sangat tinggi. Bagian lain dari pohon pisang juga memiliki kandungan gizi. Kulit pisang misalnya. Kulit pisang merupakan limbah pertanian yang cukup banyak ditemukan di mana-mana, yang dibuang percuma. Padahal kandungan antioksidan dari kulit pisang lebih tinggi daripada buah pisang. Kandungan antioksidan kulit pisang berjumlah 63,33%. Kemudian limbah kulit pisang ini dapat dijadikan sebagai bahan baku pembuatan kosmetik karena mengandung antioksidan yang tinggi. Kemudian yang dimanfaatkan adalah limbah batang pisang. Batang pohon pisang memiliki kandungan gizi yang dapat digunakan sebagai sumber makanan bagi mikroba sehingga berkembang dengan baik. Kandungan nutrisi batang pohon pisang bervariasi seperti kandungan bahan kering yaitu 3,60 hingga 9,80%.
Protein kasar yaitu 2,40 hingga 8,30%, lemak kasar 3,20 hingga 8,10%, bahan ekstrak tanpa nitrogen seperti karbohidrat, gula, dan pati yaitu sebanyak 31,60 hingga 53%. Abu 18,4 hingga 24,70%, serat kasar yaitu 13,40 hingga 31,7%, selulosa yaitu sebanyak 19,70 hingga 35,20%. Hemiselulosa 4,90 hingga 18,7% dan lignin 1,3 hingga 9,20%. Kandungan gizi yang lengkap dari batang pohon pisang ini salah satunya dapat dimanfaatkan sebagai media fermentasi mikroba untuk menghasilkan asam laktat. Produksi asam laktat dapat dilakukan dengan cara fermentasi mikroba. Produksi asam laktat dengan cara fermentasi mikroba mempunyai kelebihan. Salah satunya kemurnian asam laktat yang dihasilkan cukup relatif tinggi dengan nilai asam laktat L+ optis yang dihasilkan memiliki titik leleh dan kristalisasi yang tinggi. Produk asam laktat dengan fermentasi mikroba dapat dibuat dari berbagai sumber yang mengandung karbohidrat seperti jagung, beras, gandum, kentang, dan singkong. Akan tetapi, penggunaan bahan-bahan tersebut menimbulkan persaingan industri asam laktat dengan sektor makanan karena bahan tersebut merupakan bahan pokok yang digunakan untuk makanan manusia dan hewan, sehingga perlu dicari alternatif bahan baku substrat yang lain seperti limbah organik yang terbuang. Mikroba yang sering digunakan pada produksi asam laktat cara fermentasi adalah bakteri Lactobacillus. Acidopilus. Lactobacillus acidopilus merupakan bakteri yang paling diminati oleh industri fermentasi karena bakteri tersebut mampu mengubah gula menjadi asam laktat. Selanjutnya, teknologi proses pengolahan limbah batang pisang menjadi asam laktat. Yang pertama yaitu penyiapan sampel. Limbah batang pohon pisang kapok dicuci bersih kemudian dirajang dan ditimbang sebanyak 10 kg. Kemudian dihaluskan dan disaring menggunakan saringan dan filternya disimpan dalam Erlenmeyer, kemudian disterilisasi menggunakan autoclave pada suhu 121 derajat Celcius selama 15 menit. Kemudian proses yang kedua yaitu pembuatan media. Pertumbuhan media dibuat dengan cara melarutkan MrSB sebanyak 52 gram dan MrSA sebanyak 62 gram. Masing-masing dilarutkan dengan Aquades hingga 1 liter dalam air Erlenmeyer, kemudian dipanaskan dengan suhu 70 derajat Celcius. Menggunakan hot plate magnetic stirrer hingga larut dan sterilisasi menggunakan autoclave pada suhu 121 derajat Celcius selama 15 menit. Kemudian yang ketiga itu pembuatan media dasar fermentasi. Masing-masing media dasar fermentasi ditimbang dengan seksama, dilarutkan dengan Aquades hingga 1 liter. Kemudian dipanaskan dan menggunakan hot plate magnetic stirrer dengan suhu 70 derajat Celcius hingga larut dan disterilisasi menggunakan autoclave pada suhu 121 derajat Celcius selama 15 menit. Susunan media dasar fermentasi yang digunakan dibuat berdasarkan formula sebagai berikut. Next. Nah, ini formulasi medianya di mana terdapat bahan komposisi media dasar fermentasi yaitu yang pertama pepton dengan konsentrasi sebanyak 10 gram per liter, kemudian ekstrak daging sebanyak 8 gram per liter, ekstrak ragi yaitu 4 gram per liter, glukosa 20 gram per liter, K2HPO4 yaitu 2 gram per liter, C6H12 H14O7N2 yaitu sebanyak 2 gram per liter, CH3COONA sebanyak 5 gram per liter, magnesium SO4 0,2 gram per liter dan twin 81 gram per liter. Selanjutnya proses yang keempat yaitu peremajaan kultur Lactobacillus acidophilus. Biakan induk Lactobacillus acidophilus atau VNNC 0051 diperoleh dari Laboratorium Food dan Nutrition Culture Collection Universitas Gadjah Mada, diambil sebanyak 1 OC kultur murni bakteri dan digoreskan ke dalam medium MrSA miring dan diinkubasi selama 24 jam pada suhu 37 derajat Celcius. Selanjutnya yang kelima yaitu pembuatan kurva pertumbuhan. Bakteri asam laktat kultur Lactobacillus acidophilus dari media MrSA miring diambil sebanyak 1 OC dan diinokulasikan ke dalam media MrSB sebanyak 200 ml. Kemudian diinkubasi menggunakan water bath shaker inkubator selama 24 jam pada suhu 37 derajat Celcius dengan kecepatan 150 rpm. Kemudian dilakukan pengukuran optimal density setiap 2 jam sekali berdasarkan nilai absorbansinya. Waktu sampling sebagai sumbu X dan OD sebagai sumbu Y. Pengukuran dilakukan menggunakan spektrofotometri UV pada panjang gelombang 60 nanometer.
Selanjutnya proses yang keenam yaitu pembuatan inokulum. Bakteri sebanyak 1 OC biakan Lactobacillus acidophilus dari medium agar miring diinokulasikan ke dalam media MRSB sebanyak 200 ml lalu ditutup dengan rapat. Selanjutnya diinkubasi menggunakan water bed shaker inkubator selama 20 jam dengan kecepatan 150 rpm pada suhu 37 derajat Celcius. Ini menjadi biakan induk. Untuk biakan induk pertama, untuk biakan induk kedua disiapkan labu Erlenmeyer 250 ml berisi 100 ml media dasar fermentasi dan 100 ml limbah batang pisang. Ditambahkan sebanyak 10% inokulum dari biakan induk satu, kemudian diinkubasi menggunakan water bed shaker inkubator selama 20 jam dengan kecepatan 150 rpm pada suhu 70 derajat Celcius. Kemudian biakan induk 2 selanjutnya dapat dijadikan starter untuk media fermentasi. Selanjutnya proses yang ketujuh yaitu proses fermentasi. Sebelum proses fermentasi dimulai, dilakukan analisis terlebih dahulu terhadap limbah batang pohon pisang yang akan digunakan sebagai media atau substrat, yaitu analisis kadar gula glukosa dan pH. Proses fermentasi dimulai dengan mempersiapkan 3 buah reaktor yang berkapasitas 250 ml dan volume kerja 200 ml. Selanjutnya, ke dalam masing-masing dan diinokulasikan dengan Lactobacillus acidophilus dengan konsentrasi inokulum pada masing-masing reaktor yaitu 10%, 25%, dan 50%. Kemudian reaktor tersebut ditutup rapat hingga tidak ada udara yang masuk pada reaktor tersebut. Proses fermentasi dilakukan dengan kondisi mesopilik anaerob dengan suhu 37 derajat Celcius. Reaktor selanjutnya diinkubasi menggunakan water bed shaker inkubator dengan kecepatan agitasi 150 rpm selama 36 jam. Lama fermentasi disesuaikan dengan data pada kurva pertumbuhan Lactobacillus acidophilus pada medium MRSB. Setiap 4 jam dilakukan penyamplingan dan menggunakan mikropipet sebanyak 5 mili. Dimasukkan ke dalam tabung mikrotub steril dan disentrifugasi pada kecepatan 7000 rpm selama 5 menit lalu disimpan di dalam freezer dengan suhu kurang dari 20 derajat Celcius. Untuk selanjutnya dilakukan analisis optical density, pH media fermentasi, kadar gula sisa, dan kadar asam laktat untuk mendapatkan asam laktat dari batang pisang yang sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan. Mungkin sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.